الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا اللهم أصلح قلوبنا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Hafidh As-Suyuti rahimahullahu ta'ala yang sudah wafat pada tahun 911 Hijriyah. Dan kita sudah sampai pada hadis 2711. Faqala al-muallif rahimahullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta kamu ahaqqu lebih berhak bisadri dengan bagian depan dabbatika kendaraan kamu minni daripada saya. Illa kecuali anta ja'alahu kalau engkau menjadikan bagian depan tadi li untuk saya. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, bahwa seseorang yang memiliki kendaraan, dia lebih berhak untuk berada di depan. Maka seandainya ada saudara saya pakai motor, kemudian saya mau nunut, nah, saya tidak boleh paksa dia, kamu di belakang saja, saya yang di depan. Cuma nunut kok maksa. Yang pemilik motor ini yang lebih berhak untuk di depan. Nah, kalau pemilik motor mengatakan, kalau kamu nunut saya, silahkan kamu yang nyupiri. Nah, baru kita boleh untuk berada di depan, karena dia yang mengizinkan. Yang kedua, hadis ini menunjukkan tawadhu'nya Rasulullah SAW. Beliau rela dibonceng di belakang oleh si pemilik kendaraan ini. Beliau tidak mengatakan, saya Rasul, kamu aja yang di belakang, saya di depan. Enggak, tetap tawadhu. 27:12. Anta kamu wa maluka dan harta kamu li abika milik bapakmu. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Hadis ini ada sababul wurudnya. Ada seorang sahabat Nabi melaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya sudah punya anak-anak, tapi kemudian bapak saya ini ingin mengambil harta saya. Maka Rasulullah mengatakan, loh, kamu plus hartamu milik bapak kamu. Karena munculnya kamu itu gara-gara bapak. Berarti harta yang muncul di tanganmu itu juga sebabnya dari bapak. Karena tidak akan muncul harta kalau tidak ada kamu. Tidak ada kamu kalau tidak ada bapak. Berarti semua itu sebabnya adalah siapa? Bapak. Maka maksud hadis ini adalah si bapak boleh mengambil hartanya anak, tapi hanya sesuai kadar keperluan. Bukan berarti semua duitnya anak boleh diambil semua tuntas habis total. Bukan begitu ya. Tapi kalau bapak punya keperluan, nah, anaknya punya duit, yang sisa, yang bisa diambil oleh bapaknya, boleh diambil. Anaknya tidak boleh menolak, kecuali kalau duitnya tidak sisa. Ini duit untuk mengobati anak sedang sakit, nggak bisa dipakai untuk yang lain. Ya sudah, berarti nggak ada yang sisa. Tapi ada yang sisa, boleh diambil bapak. 27:13. Antum kalian itu al-ghurru, orang-orang yang cemerlang wajahnya, al-muhajjalun, yang cemerlang tangan dan kakinya. Kapan? Yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Kenapa? Min, dari sebab isbaghi, menyempurnakan al-wudu, wudu. Kemudian ada tambahan kalimat faman, maka barang siapa yang istata'a bisa minkum dari kalian, wahai umat Islam, falyutil, silahkan meluaskan ghurratahu, cemerlang wajahnya, wa tahjilahu, dan cemerlang tangan kakinya. Ini tambahan ini adalah bukan sabda Nabi, tapi ini perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi sabda Nabi cuma kalimat pertama. Kalian wahai umat Islam, besok di akhirat akan cemerlang wajah, cemerlang tangan dan kaki karena wudu. Nah, sampai di sini sudah selesai titik sabda Nabi. Lalu Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, dia menambahkan,
Kalau begitu, siapa yang mau wajahnya semakin cemerlang, silahkan cemerlangnya diluaskan, yaitu dengan cara ketika wudhu tidak hanya wajah yang dibasuh, tapi plus bagian tengkuk-tengkuknya ini. Demikian juga tangannya diluaskan, maka wudhunya tidak sampai siku, tapi disampaikan ini pundak, supaya nanti sininya juga apa? Cemerlang. Nah, ini perkataan Abu Hurairah ini tidak sesuai dengan wudhunya Rasulullah SAW dan tidak sesuai dengan pendapat mayoritas para sahabat. Sehingga pendapat ini, pendapat Abu Hurairah, tidak usah kita pakai. Wudhu normal saja seperti Nabi, wajah ya wajah tok, bagian tengkuk nggak usah dibasuh, kemudian tangan ya sampai siku saja, kaki juga sampai mata kaki saja. Kemudian kita temukan dalam hadis yang lain, ternyata cemerlangnya wajah kita tidak hanya disebabkan karena wudhu, tapi juga karena sujud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Antum ghurrun minas sujudi." Ummati umatku yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat, ghurrun minas sujud, akan cemerlang wajahnya karena bersujud, yaitu salat. Muhajjalun, cemerlang tangan kaki minal wudu, karena berwudu. Hadis riwayat Tirmidzi. Berarti penyebab cemerlangnya wajah ada dua, wudu dan juga salat. Maka semakin banyak kita melakukan salat sunnah, akan semakin cemerlang wajah kita besok di akhirat. Karena itu mari kita berbanyak salat sunnah. 14. Antum kalian a'lamu, lebih tahu, bi amri, dengan urusan dunyakum, dunia kalian. Maksudnya masalah dunia kalian lebih tahu daripada saya. Tapi kalau masalah akhirat, saya lebih tahu daripada kalian. Sehingga maksudnya kalau masalah akhirat jangan macam-macam, tanya dulu sama Nabi kalau nggak tahu. Kalau masalah dunia nggak perlu tanya kepada Nabi, kalau memang tahu ilmunya silahkan. Dan hadis ini disampaikan Nabi gara-gara orang-orang ketika mengkawinkan pohon kurma dikomentari oleh Nabi, ngapain dikawinkan gitu? Nggak dikawinkan juga nggak apa-apa. Akhirnya mereka tahun itu tidak mengkawinkan pohon kurma, tapi hasilnya jelek. Maka Rasulullah bertanya, loh ini kenapa tahun ini hasil kurmanya jelek? Maka mereka katakan gara-gara nggak dikawinkan, gara-gara sabda jenengan. Nah, maka beliau katakan, oh masalah dunia kalian lebih tahu daripada saya. Jadi kalau mau kawinkan, silahkan, nggak ada masalah. Saya cuma berpendapat, ternyata pendapatnya tidak tepat. Jadi Nabi bisa saja pendapatnya tidak tepat, tapi dalam masalah dunia. Kalau dalam masalah agama, tidak mungkin pendapat Nabi nggak tepat. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil pelajaran yang lain. Kalau kita ditanya masalah dunia, maka kita kalau tidak tahu jawabnya Allahu a'lam. Jangan ditambahi Allahu wa rasuluhu a'lam. Karena Rasulullah nggak paham masalah dunia. Ini laptopnya lagi rusak misalnya, gimana cara membenarkannya? Oh saya nggak tahu, Allahu a'lam. Tapi kalau masalah agama kita ditanya kita nggak tahu, kita jawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Karena Rasulullah juga paham semua urusan agama. 27:15. Antum kalian itu adalah syuhada Allah, saksi-saksinya Allah fil ardi, di bumi. Wal malaikah, adapun para malaikat, syuhada Allah, saksi-saksinya Allah fis sama, di langit. Maksudnya umat Islam itu menjadi saksi terhadap para manusia yang ada di atas muka bumi ini. Kalau ada jenazah lewat, kemudian orang-orang mengatakan, oh ini orang baik ini jenazahnya ini, dulu ahli ibadah gini-gini. Nah, itu saksi Allah. Berarti itu perkataannya benar. Memang seperti itu. Itu kalau yang ngomong adalah umat Islam lagi. Umat Islam yang baik. Jadi umat Islam yang baik, kalau ngomongin tentang seseorang, itu memang sesuai dengan ucapan mereka. Ada orang dipuji-puji, misalnya ada seorang habib atau seorang ulama terkenal dipuji-puji banyak orang, yang muji-muji orang-orang baik. Nah, maka memang seperti itu. Maka kalimat ini, syuhada Allah, kalian adalah saksi-saksinya Allah, itu artinya persaksian kalian terhadap seseorang itu diterima oleh Allah. Itu sudah benar persaksian itu, dan persaksian mereka sudah disebutkan dalam Al-Quran. Allah katakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Kalian oleh Allah dijadikan sebagai umat terbaik supaya menjadi saksi untuk para manusia. 7:16. Imbas itu longgarkanlah fin nafkah, dalam memberikan nafkah,
fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan. Kenapa? Fa innan nafaqah, karena memberikan nafkah fihi, pada bulan Ramadan, kan nafaqah, seperti memberikan nafkah fi sabilillah, dalam medan jihad perang fi sabilillah. Tapi hadis ini derajatnya mursal, dan hadis mursal termasuk hadis yang dhaif. Maksudnya bapak-bapak kalau ngasih duit kepada anak-anaknya atau istrinya pada bulan Ramadan agak dilebih. Misalnya biasanya sehari 10.000 misalnya, nah, maka sehari ditambah 15.000 atau berapa nih. Jadi supaya sahurnya ya agak enak lauknya, kemudian buka puasanya juga agak enak. Itu maksudnya. Tapi secara umum makna hadis ini sahih, yaitu bahwa nafkah yang kita keluarkan di bulan Ramadan atau amal yang kita lakukan di bulan Ramadan pahalanya lebih besar. Itu makna itu sahih. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya umrah di bulan Ramadan itu sebanding dengan ibadah haji. Rasul bersabda, umratun fi Ramadan, umrah di bulan Ramadan, ta'dilu hajjah, sebanding dengan ibadah haji. Dalam riwayat yang lain, ma'i, haji bersama saya, hadis muttafaqun alaih. Ini saya baru tahu satu amal saja yang sebanding dengan haji sama Nabi, ya cuma satu amal ini. Kalau amalan yang senilai haji banyak, tapi yang senilai haji bareng Nabi ya cuma satu amal ini. Maka ini amalan yang sangat besar fadilahnya, umrah di bulan Ramadan. Maka hari ini tadi ada teman saya bilang, ini saya perjalanan safar pulang dari umrah nih. Maka saya tanya, loh kenapa umrahnya sekarang? Kenapa nggak pas Ramadan saja senilai dengan haji bersama Nabi SAW? Maka dia mengatakan, nah, ini karena jadwalnya yang nggak bisa, ya mungkin masih terikat dengan orang lain dan sebagainya, kalau jadi sebagai pekerja dan sebagainya. Nah, maka nggak bisa haji umrah kecuali Sya'ban, ya nggak ada masalah. Tapi kalau panjenengan bisa, maka umrah itu ditunda sampai bulan Ramadan. Tapi memang karena umrah Ramadan itu banyak yang meminatinya, akhirnya harganya pun juga semakin lebih mahal. Saya melihat umrah Ramadan 16 hari, hari rayanya di sana itu nilainya antara 41 juta sampai 50-an juta, sekitar itu. Berarti nilainya sama dengan bayar haji. Haji kan juga sekitar itu, okay? 40 atau 50 juta. 717. Ya mudah-mudahan semua kita dikasih oleh Allah haji mabrur, umrah mabrurah. Amin ya rabbal alamin. 717, intidharu, menunggu, al-faraji, kelonggaran atau solusi dari Allah, itu adalah ibadatun, satu ibadah. Hadis ini derajatnya dhaif. Dan hadis ini semakna dengan hadis sebelumnya, setelahnya. Intidharul faraj, menunggu kelonggaran yang datang dari Allah, bisabri, dengan penuh kesabaran, ibadatun, adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun juga dhaif. Tapi maknanya ya sahih, namanya orang sabar itu ibadah. Bahkan sabar itu ibadah yang sangat mulia, dengan dalil pahalanya dikasih oleh Allah tanpa hitungan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Az-Zumar ayat 10. Tiada lain disempurnakan untuk orang-orang sabar pahala mereka tanpa hitungan. Jadi kalau kita sedang mengalami satu musibah atau satu ujian, maka tunggulah solusi akan datang dari Allah, tapi dengan sabar. Sabar itu gimana? Ya maksudnya menerima lapang dada ujian tersebut, tidak keluh kesah kepada orang lain. Misalnya nih, bekerja di suatu tempat, kemudian di PHK, lepas, nggak ada pekerjaan, nunggu dulu solusi, nunggunya ini sabar. Tidak usah keluh kesah, kemudian terima dengan lapang dada. Selama menunggu ini, kalau sabar, maka itu ibadah. Artinya ibadah itu maksudnya apa? Ada pahalanya. Jadi orang mukmin itu mendapatkan musibah atau ujian, menunggu dengan sabar solusi dari Allah, itu ada nilai apa? Pahalanya. Itu makna ibadah. Kita lanjutkan 2719. Dan ini semakna dengan hadis tadi juga. Intidharu, menunggu,
Al-faraji, kelonggaran, minallahi, dari Allah, adalah ibadah. Wa man radiya, dan barang siapa yang ridha bil qalil, dengan sesuatu yang sedikit, minar rizki, dari rizki, radiyallahu ta'ala minhu, Allah pun ridha terhadap dia, bil qalili minal amal, sedikit dari amalan dia. Hadis ini juga dhaif. Maksudnya, kalau Allah kasih kita rezeki sedikit, tapi kita ridha, terima. Ridha itu maksudnya apa? Terima. Jadi qanaah. Maka Allah pun terima sedikit amal yang kita lakukan. Artinya Allah tidak akan mencela kita dengan amal-amal sunnah dari kita yang sedikit. Lain-lainnya baca Qur'annya bisa 1 juz 1 hari, kita nggak bisa. Kenapa? Ya karena rizkinya sedikit, sehingga kerjanya mungkin kerja keras, sudah lelah, nggak bisa membaca Quran dengan banyak karena sudah lelah bekerja misalnya. Maka amalan kita yang sedikit, yang sunnah-sunnah itu oleh Allah nggak dicela. Kamu kenapa amal sunnahnya sedikit? Nggak dicela. Kenapa? Karena kita pun rela dengan sesuatu yang sedikit. Maka Allah juga rela dengan sesuatu yang sedikit dari kita. Maka yang dimaksud amal di sini amal sunnah, ya, bukan amal wajib. Kalau amal wajib nggak bisa disedikitkan, nggak bisa. Salat 5 waktu dikurangi jadi 4 nggak bisa, harus 5. 720, inta'ilu, pakailah sandal, wa takhaffafu, pakailah khuf, yaitu sepatu, wa khalifu, dan selisilah ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Hadis ini derajatnya sahih, dan hadis ini yang zahir adalah maksudnya di dalam salat pakailah sandal, pakailah sepatu. Dari mana taunya bahwa hadis ini bicara tentang orang salat? Dari hadis yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaliful yahud, selisilah orang-orang Yahudi, fa innahum la yusallun, karena mereka tidak mau salat, fi ni'alihim, dengan sandal mereka, wala khifafihim, tidak pula sepatu mereka. Hadis riwayat Abu Daud sahih. Nah, jadi maksudnya para Yahudi kalau salat selalu lepas sandal. Nah, kita umat Islam disuruh menyelisih salat pakai sandal. Tapi ini jangan diterapkan di masjid ini. Masjid ini sudah ada karpetnya bersih. Kalau kita naik ke masjid pakai sandal, kotor semua, madharat. Lah kenapa Nabi menyuruh pakai sandal? Karena zaman dulu masjidnya masih tanah, sehingga orang masuk masjid pakai sandal itu biasa. Bahkan Nabi menyuruh orang yang mau masuk masjid pakai sandal, suruh lihat sandalnya, ada kotorannya enggak? Kalau ada kotorannya diusap dulu di tanah sampai bersih. Kalau sudah bersih masuk masjid pakai sandal. Tapi kalau kotor, tapi kalau bersih maka langsung masuk, enggak apa-apa. Nah, ini jangan diterapkan sekarang di masjid. Karena ada sebagian orang itu karena bodohnya itu membaca hadis kemudian dipraktekkan langsung tanpa pikir panjang. Disuruh Nabi pakai sandal sholat, masuk masjid pakai sandal, ngawurnya bukan main. Ini orang nggak pernah belajar secara tuntas. Belajarnya cuma sepotong-sepotong, begitu mendengar langsung semangat diamalkan, ya gitu jadinya. 721. Intaha, selesailah al-imanu, iman itu, ilal wara', kepada sikap wara'. Maksudnya puncak dari iman adalah apa? Sikap wara'. Wara' itu apa? Meninggalkan keharuman dan syahwat-syahwat. Man qani'a, barang siapa yang puas, bima razaqahullah, dengan apa yang Allah berikan rezeki kepadanya, dakhalal jannah, pasti masuk jannah. Wa man aradal jannah, dan barang siapa yang menghendaki jannah, la syakka, tanpa keraguan, fala yakhafu, maka jangan takut, fillah, dalam masalah Allah, laumata lain, jangan takut kepada celaannya orang yang mencela. Hadis ini derajatnya dhaif, bahkan kata Syekh Albani, hadis palsu. Tapi memang sifat tidak takut kepada celaan orang yang mencela dalam hal kita mentaati perintah Allah itu ada dalam Al-Quran. Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 54. Ini adalah sifat-sifat orang yang Allah cintai dan mereka cinta kepada Allah. Sifat yang pertama, adillatin 'alal mu'minin. Mereka tawadhu, rendah kepada sesama muslim. A'izzatin 'alal kafirin. Mereka gagah, kasar kepada orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, jihad di medan perang.
wa la yakhafuna laumata laim. Tidak takut terhadap celaannya orang mencela. Yaitu kalau kita menjalankan perintah Allah kemudian dicela orang, nggak usah takut. Orang jenggotnya panjang dikatakan embe, nggak usah peduli. Kenapa? Ini saya panjangkan karena saya suka dengan Rasulullah. Rasulullah yang nyuruh saya panjangin. Perempuan pakai jilbab dibilangi, kamu pakai jilbab karena rambutmu jelek, kamu tutupi. Nah, nggak usah dipedulikan. Kenapa? Pakai jilbab kewajiban dalam Islam, bukan untuk menutupi rambut yang jelek, bukan. Kamu anggap rambut saya jelek, nggak peduli. 722. Anzalallahu, Allah telah menurunkan alaiya kepada saya amanaini, dua keamanan li ummati, untuk umatku. Yang pertama, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak mungkin Allah menyiksa mereka sementara kamu masih berada di tengah-tengah mereka, yaitu Nabi masih berada di Mekah bersama orang-orang kafir Mekah. Ini disebutkan pada surat Al-Anfal ayat 33. Makanya ketika Nabi berada di Mekah, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kirimkan siksa kepada orang-orang Mekah. Tapi begitu Nabi hijrah ke Madinah, Allah kirimkan siksa. Ada paceklik dahsyat menyerang orang-orang kafir Mekah. Sampai mereka datang ke Madinah, bilang kepada Nabi Muhammad SAW, "Hei Muhammad, kamu itu kan kerabat kami, kamu suka menyambung hubungan kerabat, tolong doakan kepada Allah. Ini orang-orang Mekah sudah mau mati ini." Jadi di Mekah dikirim paceklik oleh Allah, di Madinah masih nyaman, air masih banyak. Kemudian keamanan yang kedua, wa ma kana Allah, dan tidak mungkin Allah itu mu'adzibahum, menyiksa mereka, wa hum yastaghfirun, sementara mereka masih istighfar. Nah, kata Nabi, fa idza mabaitu, kalau saya sudah lewat maksudnya sudah mati, taraktu fihim, maka saya tinggalkan untuk umatku al-istighfar, istighfar ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Istighfar itu yang membuat keamanan untuk manusia. Ini hadisnya derajatnya dhaif, tetapi maknanya sahih. Memang istighfar menyebabkan Allah tidak kirim siksa kepada mereka. Termasuk di Indonesia ini. Indonesia ini sebenarnya kalau dikirim siksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seluruh Indonesia misalnya terbenam, sehingga tidak ada lagi negara Indonesia, ya mungkin sudah pantas, karena di Indonesia dilegalkan riba. Padahal riba itu sama dengan menantang perang sama Allah. Tapi kenapa di Indonesia kok tidak dikirimi oleh Allah siksa sehingga terbenam ke dalam bumi? Ya masih banyak yang istighfar. Salah satu makna istighfar ini adalah melakukan sholat. Yastaghfirun, yaitu apa? Sholat. Kok bisa istighfar diartikan sholat? Karena orang sholat pasti ada istighfar. Duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Karena itu kaum muslimin, supaya kita di Indonesia ini aman, tidak dikirimi siksa oleh Allah, bacalah istighfar setiap hari minimal 100 kali. Mudah-mudahan dengan demikian Allah masih kasih keamanan kepada kita semuanya. 723. Anzalallahu, Allah turunkan Jibril, malaikat Jibril, fi ahsani, pada paling bagusnya, maka nayati, ini kondisi dia mendatangi saya, fi suratin, dalam suatu rupa. Jadi maksudnya malaikat Jibril kalau datang kepada Nabi dalam bentuk manusia, itu manusia yang ganteng. Faqala, lalu Jibril mengatakan, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, yuqri'uka salam, membacakan salam kepada kamu, ya Muhammad, hei Muhammad. Wa yaqul laka, dan ngomong kepada kamu, inni auhaitu ila dunya, sungguh aku telah wahyukan kepada dunia, maksudnya saya ilhamkan kepada dunia, antamarrari, bahwasanya menjadilah pahit kamu wahai dunia, wa takaddari, dan menjadilah keruh wahai dunia, wa tadayyaqi, dan menjadilah sempit wahai dunia, wa tashaddadi, dan menjadilah susah wahai dunia. Susah untuk siapa? Ala awliyai, kepada wali-waliku, yaitu orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jadi ada orang-orang yang dicintai oleh Allah kok tidak kaya, cari duit susah. Memang Allah wahyukan kepada dunia, wahai dunia, kamu jadilah susah untuk orang-orang yang kucintai. Cari duit nggak bisa terus.
gagal terus misalnya. Supaya apa? Kayyuhibbu liqa'i, supaya mereka itu cinta untuk berjumpa dengan saya, yaitu mati. Fa ini karena sesungguhnya aku khalaqtuha, aku menciptakan dunia sijnan sebagai bui penjara li auliyai bagi wali-waliku, wa jannatan dan sebagai surga li a'dai untuk musuh-musuhku. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Jadi ringkasnya gimana? Ringkasnya, orang baik, kaya atau miskin itu bisa saja. Artinya tidak harus orang baik itu harus miskin, nggak begitu. Orang jelek juga sama. Musuh Allah, kafir, pengik, tapi miskin papa, ada juga. Orang kaya, habib, ulama besar, hartanya banyak melimpah ruah, ketika mati warisannya banyak, bisa saja. Kemarin saya baca biografi Imam Malik, ketika beliau wafat, sorbannya itu dihitung ada 100 sorban. Jadi kalau orang Indonesia ya kira-kira songkoknya itu 100 songkok pas wafat. Itu pasti kaya itu, Pak. Nah, tapi bukan berarti Imam Malik itu orang yang suka dunia, cinta dunia sehingga sampai mengumpulkan sorban sampai 100, bukan begitu. Harta ada di tangan dia, tapi di hatinya nggak ada. Imam Malik kenapa sorbannya banyak? Dalam rangka memuliakan sabda Nabi SAW. Maka kalau ngajar begini pakai sorban, pakai parfum, baru kemudian duduk ngajar. Kalau kencing batal, izin dulu, wudhu dulu. Setelah wudhu balik lagi untuk memuliakan sabda Nabi SAW. Selama pengajian hadis dibakar kayu gaharu supaya majelisnya wangi. Kalau mau ngajar hadis selalu begitu untuk memuliakan hadis Nabi SAW. Maka wajar kalau apa? Sorbannya sampai 100. Karena mungkin saja sorban dipakai pagi, nanti pengajian sore sudah nggak dipakai lagi, pakai yang lebih bersih lagi. Wallahu a'lam. 74. Unzila diturunkan Al-Qur'anu, Quran itu ala sab'ati ahruf, atas 7 huruf. Kata-kata 7 huruf ini tafsirannya diperselisihkan oleh para ulama sangat banyak, sampai ada 40 pendapat. Dari 40 pendapat ini, pendapat yang paling bagus dan paling populer adalah 7 huruf, maksudnya 7 logat Arab. Orang Arab itu kan kabilahnya sangat banyak. Nah, maka logatnya masing-masing kabilah beda-beda. Nah, orang Arab kalau disuruh membaca Quran dengan satu logat, yaitu logatnya orang Quraisy, susah. Karena orang Arab membaca huruf fathah itu ada 3 macam. Ada yang baca A, ada yang baca E, ada yang baca E. Nah, yang sudah biasanya E disuruh A, susah. Yang biasanya A disuruh E, susah juga. Misalnya nih, biasanya T-H disuruh baca Toha, susah. Biasanya T-H kok. Wadduhi disuruh wadduha, angel. Biasanya He disuruh Ha. Itulah yang dimaksud apa? Ahruf logat. Maka tafsiran bahasanya 7 huruf ini maksudnya adalah 7 qiraat, itu salah. Karena ternyata ada 10 qiraat mutawatir. Dulu baru ditemukan 7 qiraat. Sehingga sebagian orang mengira 7 huruf maksudnya 7 qiraat. Salah. Habis itu ada penemuan lagi sampai ada 10 qiraat mutawatirah, semuanya sumbernya dari Rasulullah SAW. Jadi maksudnya Quran diturunkan dengan 7 logat, artinya dengan logat apapun dibaca boleh, yaitu logat-logat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi yang tidak diajarkan Nabi nggak boleh. Misalnya apa? Logat Jawa. An-ngam tangalaihim. Nah, logat Jawa itu nggak boleh. Nabi nggak pernah mengajarkan an-ngam ta kok. Nggak boleh. 725. Unzilal Quran, diturunkan Al-Quran itu min sab'ati abwab, dari 7 pintu, ala sab'ati ahruf, atas 7 huruf atau 7 logat. Kulluha, masing-masing dari 7 logat tadi, syafin, menyembuhkan, kafin, cukup.
Maksudnya syafin kafin ini diperselisihkan, tapi paling bagus syafin menyembuhkan, yaitu menyembuhkan hatinya orang-orang beriman. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa shifa'ul lima fis sudur. Al-Quran itu adalah penyembuhan untuk apa yang ada dalam hati-hati manusia. Jadi hati yang kotor dengan baca Quran jadi bersih, jadi suci, jadi bagus nih. Adapun kafin mencukupi, itu maksudnya adalah cukup sebagai bukti kenabian Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah datang itu kan bawa bukti kan. Apa bukti kamu sebagai Nabi? Nah, buktinya adalah salah satunya Quran ini. Nah, Quran ini dengan bacaan manapun, itu sudah cukup menunjukkan bahwa betul-betul beliau Nabi. Tidak harus qiraah tertentu. Kita orang Indonesia pakai qiraah Asim. Orang Maroko pakai qiraah Nafi. Nah, tidak harus qiraah Asim yang menjadi mukjizat Nabi itu. Mau qiraah apapun sama saja. Itu makna syafin kafin. Syafin menyembuhkan hati, kafin cukup sebagai mukjizat Nabi. 726. Unzilal Quran, diturunkan Quran ala sab'ati ahruf pada 7 logat. Faman qara'a, maka siapapun yang membaca ala harfin minha, atas satu logat darinya, fala tahawwal, maka janganlah pindah ila ghairi, kepada logat yang lain, raghbatan anhu, karena benci terhadap logat yang pertama tadi. Jadi maksudnya logat-logat itu semuanya senilai gitu loh. Sehingga nggak harus pindah. Kalau pindah logat nggak apa-apa kalau memang ingin mempelajari qiraat yang lain. Saya sudah bisa qiraat Asim, saya pengen qiraat Syami misalnya, silakan. Tapi kalau benci dengan qiraat Asim nggak 11, nah, jangan. Kalau pindahnya karena ingin mempelajari bacaan yang lain, silahkan, nggak ada masalah. Kemudian dijelaskan oleh sebagian ulama, logat yang 7 itu logatnya siapa saja? 1. Orang Quraisy, 2. Suku Hudzail, 3. Suku Hawazin, 4. Orang-orang Yaman, logatnya orang Yaman, 5. Logatnya Bani Tamim, termasuk Abu Bakar As-Siddiq dari Bani Tamim, 6. Logatnya Daus, suku Daus, 7. Logatnya Bani Harith. Nah, inilah orang-orang Arab yang terkenal logat-logatnya sangat-sangat fasih, sehingga Quran diturunkan dengan 7 logat dari logat-logat tersebut. 727. Unzilal Quran, diturunkan Quran ala sab'ati ahruf, dengan 7 logat, likulli harfin, untuk masing-masing logat, minha darinya, zahrun, ada punggungnya, wa batnun, dan ada perutnya. Maksudnya ada luar, ada dalam. Apa maksudnya luar dalam ini? Luar itu maksudnya pemahaman dohir. Ini ayatnya bunyinya gini, pemahaman dohirnya gini. Yang dimaksud batnun, bagian dalam, itu maksudnya adalah pemahaman kesimpulan batin. Jadi kesimpulan yang tidak tampak ketika kita membaca secara langsung. Tapi orang-orang ilmunya kuat, pemahamannya dahsyat, maka begitu membaca bisa mengambil kesimpulan yang terselip tersebut. Jadi ada yang tersirat, ada yang tersurat. Yang tersurat itulah dhahrun, yang tersirat itu adalah batnun. Walikulli harfin, dan untuk setiap hurufnya haddun, ada mentoknya, ada batasnya. Maksudnya batas pemahaman yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ada apa? Artinya ada batasnya pemahaman yang dikehendaki oleh Allah dari huruf atau logat tersebut. Walikul dihatin, dan untuk setiap batasnya matla'un, ada tangganya, yaitu tangga untuk naik kepada pemahaman yang lebih tinggi lagi. Tapi hadis seperti ini, yang rinci seperti ini, didhaifkan oleh Al-Albani. 728. Unzilal Quran, diturunkan Quran ala thalathati ahruf, dengan 3 logat. Tapi hadis ini derajatnya dhaif, sehingga tidak bertentangan dengan hadis yang tadi yang mengatakan 7 logat. Kalaupun hadis ini sahih, maka juga bisa dikompromikan. Kenapa? Karena awalnya Nabi dikasih tahu ini 3 logat. Habis itu dikasih tahu lagi ini 7 logat. Jadi ilmunya Nabi bertambah. 729. Unzilal Quran, diturunkan Quran ala thalathati ahruf, dengan 3 logat, fala takhtalifu fih, maka jangan berselisih di dalamnya. Wala tahajju, dan jangan debat fihi, di dalamnya. Maksudnya semuanya benar, nggak usah diperdebatkan.
Fa innahu, karena sesungguhnya dia itu mubarakun kullu, diberkahi semuanya. Faqra'uhu, maka bacalah Quran, kalladzi uqritumuh, seperti yang kalian itu diajari terhadapnya. Jadi maksudnya apa yang diajarkan oleh Nabi kalian pakai, udah. Nggak usah pindah dengan logat yang lain. Jadi misalnya nih, Nabi datang ke Mekah, mengajari orang Mekah baca Quran dengan logat Mekah, ya sudah, itu dipakai. Nabi datang ke Yaman, mengajari orang Yaman baca Quran dengan logat Yaman, ya sudah, itu dipakai. Jangan sampai nanti orang Yaman ketika mendengar bacaan Mekah, Pak, ini lebih bagus yang Mekah, akhirnya benci dengan logat Yaman yang diajarkan Nabi. Nggak usah begitu, ini sudah benar, itu sudah benar, semuanya sudah benar. Tapi sekali lagi, boleh kita mempelajari bacaan-bacaan yang lain dalam rangka supaya kita lebih banyak mengetahui cara bacaan Quran yang diajarkan Nabi secara lebih lengkap. Kemudian 7 huruf atau 7 kata-kata 7 huruf itu ada juga penafsiran yang lain, yaitu hadis 2730. Unzilal Quran, diturunkan Quran ala asyrati ahruf, dengan 10 huruf. Nah, 10 huruf tafsirannya apa? 1, basyirin, kabar gembira. Jadi ada ayat-ayat yang isinya kabar gembira. Nadhirin, ancaman, ayat-ayat yang berisi misalnya neraka, siksa. Wa nasikhin, ayat yang menghapus hukum. Wa mansukhin, ayat yang dihapus hukumnya. Misalnya dulu di awal-awal Islam boleh minum minuman keras. Yang penting jangan mendekati sholat. Jadi ba'da isya mabuk silakan, nanti subuh jangan mabuk lagi. Maghrib sampai isya nggak boleh mabuk karena waktunya dekat. Nah, itu sudah mansukh, sudah dihapus. Sehingga nggak boleh sekarang kita pakai ayat tersebut. Yang penting tidak mendekati sholat mabuknya, nggak bisa. Yang kelima, idhah, nasihat. Yang keenam, masal, perumpamaan. Misalnya pada surat Al-Baqarah di awal-awal, perumpamaan orang-orang munafik. Yang ketujuh, muhkam, ayat-ayat yang muhkam. Yang kedelapan, ayat-ayat yang mutasyabih. Apa itu muhkam? Muhkam itu adalah ayat-ayat yang tidak mengandung makna kecuali satu makna. Jadi kalimatnya jelas, tidak mengandung makna yang lain. Misalnya, Qul huwallahu ahad, Allah itu esa, udah jelas sekali, nggak mengandung makna yang bermacam-macam, sehingga tafsirannya sepakat. Ini menunjukkan Allah esa, Allah itu tidak dua, Allah itu tidak terbagi-bagi seperti manusia ini ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya, berarti terbagi, ada atas, tengah, bawah. Nah, Allah nggak begitu, Allah itu esa, satu. Adapun mutasyabih itu adalah ayat-ayat yang bisa mengandung makna yang bermacam-macam, sehingga ayat-ayat ini menimbulkan perselisihan tafsir di antara para ulama. Misalnya tentang wudhu, Allah mengatakan wa arjulikum, basuhlah kaki kalian atau usaplah kaki kalian. Lalu itu usap atau basuh itu, nah, ada perselisihan pendapat. Pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau wudhu dibasuh dengan air. Kalau mengusap, yaitu ketika safar, kemudian sudah berwudu, habis wudu pakai sepatu, setelah itu batal, nah, sepatunya nggak usah dilepas, cukup diusap bagian atas. Atau di rumah juga boleh seperti itu, tetapi cuma 1 hari waktunya. Kalau safar bisa sampai 3 hari. Nah, itu namanya ayat apa? Mutasyabih, menimbulkan banyak tafsiran sehingga ada perselisihan pendapat. Yang ke-9, wahalalin, dan perkara yang halal. Yang ke-10, waharamin, dan perkara yang haram. Nah, ini salah satu tafsiran untuk kata-kata asyrati ahruf, 7 huruf, 10 huruf. Kalau yang tadi 7 huruf, nah, 7 huruf itu maksudnya menurut hadis ini yaitu bermacam-macamnya ayat Quran. Ada yang halal, bicara halal, ada yang bicara haram, ada yang bicara hukum, ada yang bicara hukum yang dihapus. Tapi hadis seperti ini derajatnya dhaif. Karena dhaif maka tidak bisa kita jadikan sebagai pedoman. Maka saya ulangi lagi, kata-kata sab'ati ahruf atau asyrati ahruf, 7 huruf, itu pendapat yang paling bagus adalah 7 logat. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat dipelajari, benar dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum.